Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maskur Ubedillah akan menjelaskan sedikit mengenai bab 7, yaitu Joseph Scott dan teori projecting back serta argumenta e silentio. Yang pertama yaitu biografi Joseph Scott. Joseph Scott merupakan tokoh orientalis yang berasal dari Jerman yang berkelahiran pada tanggal 15 Maret 1902 Masehi. Scott latar belakangnya dari keluarga yang menjunjung tinggi religius serta pendidikan. Ayahnya yang bernama Edward Scott adalah seorang yang beragama Kristen Katolik serta menjadi guru SLB, sekolah luar biasa. Dan juga ibunya bernama Maria Mahor. Joseph Scott pertama mulai mendalami ilmu filologi klasik, teologi, dan bahasa timur di dua universitas yang berbeda, yakni Breslau dan Leipzig pada tahun 1920. Kajian-kajian timur ini pertama kali dipelajarinya di dua universitas ini. Dia juga mempelajari dan mendalami mengenai Islam, terutama pembentukan dan hukum-hukum Islam. Pada tahun 1926 sampai 1933, Scott sering melakukan perjalanan ke Timur Tengah serta ke Afrika Utara. Dan pada tahun 1934, ia mengajar sebagai visiting pengajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Dia di sana mengajar di Fakultas Sastra Arab di bidang fikih, bahasa Arab, dan bahasa Suryani. Itu pada tahun 1939. Ketika di sana, Scott merasakan langsung bagaimana rasanya berkontak langsung dengan dunia Timur Tengah. Dan ia juga merasakan dukungan atau sebagai penguat dalam hal penelitiannya. Dia juga menggunakan referensi-referensi yang ada di sana. Jadi tidak hanya menggunakan referensi-referensi yang ada di barat. Pada tahun 1947, Scott pergi ke Inggris, sekaligus dia meninggalkan kewarganegaraan Jerman dan berpindah ke kewarganegaraan Inggris atas kecintaannya di sana. Di sana di Inggris dia menikah, dia belajar dan bekerja. Scott pada waktu itu di Inggris memunculkan banyak karya, baik dalam kajian fikih, kajian sejarah, ilmu pengetahuan, dan Islam dan filsafat Islam. Tetapi pada waktu itu yang monumental itu di buku ini dijelaskan dua. Yang pertama, The Origin of Muhammad Jurisprudence, yang terbit pada tahun 1950, dan An Introduction to Islamic Law yang terbit pada tahun 1960. Kedua buku ini bergenre fikih, lebih khususnya ke hukum Islam. Pada buku The Origin of Muhammad dan Jurisprudence, Scott mengembangkan teori yang pernah digagas oleh Ignaz Gottschier tentang kritik hadis.
Skat berpendapat pada bukunya ini bahwa hadis-hadis yang bertemakan hukum-hukum Islam itu menurutnya itu palsu. Itu hadis-hadis itu merupakan pendapat dari ulama abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Sedangkan dalam bukunya An Introduction to Islamic Law, Skat menyatakan bahwa Khulafaur Rasyidun pada masanya tidak menunjuk para qadhi. Nah, hal ini penunjukan para qadhi ini dilakukan pada dinasti Umayyah. Nah, menurut Skat itu merupakan langkah-langkah yang penting dan bisa mengangkat para hakim Islam. Nah, Skat juga berpendapat bahwa sebagian besar pada abad pertama Hijriah hukum-hukum Islam pada waktu itu masih belum ada teknisnya. Jadi mungkin masih menurut pendapat hanya memutuskan mungkin tidak ada harus gini atau seperti hukum maling gimana, itu masih belum ada teknisnya. Itu menurut Skat. Ya, untuk selanjutnya dalam mengkritik hadis, Skat menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi. Nah, jadi ketika Skat menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi, Skat lebih condong terhadap kritik sanad. Jadi Skat tidak condong terhadap kritik matan, tapi tidak menutup kemungkinan Skat masih mengkritik matan. Untuk selanjutnya yaitu teori projecting back dan argumentae silentio. Pengertian teori projecting back. Teori projecting back atau bisa disebut dengan backward projection adalah teori proyeksi ke belakang. Maksudnya menisbahkan pendapat ulama abad kedua dan abad ketiga Hijriah kepada ulama sebelumnya. Jadi dinisbahkan kepada ulama abad pertama dan Rasulullah. Contohnya seperti ini. Ketika saya berpendapat mengenai an-nadhafatu minal iman, itu saya nisbahkan kepada Pak Atok. Jadi seperti itu. Saya abad kedua, Pak Atok pada abad pertama. Jadi seperti itu. Skat berasumsi pada projecting back. Nah, pada teorinya ini bahwa hadis Nabi itu tidak sungguh-sungguh dari Nabi, tetapi hadis-hadis itu adalah rekayasa dari abad pertama, abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Selanjutnya Skat berpendapat bahwa hadis Nabi itu semua merupakan produk ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Jadi rentetan periwayatan hadis yang terdapat pada sanad dan juga matan merupakan hasil rekayasa pada ulama abad kedua dan abad ketiga. Selain itu juga Skat berpendapat bahwa penyandaran periwayatan pada sanad, periwayatan hadis itu dilakukan secara acak. Jadi terserah keinginan dari ulama abad kedua dan abad ketiga. Menurut Skat begitu. Teori selanjutnya yaitu teori argumen e silentio, yaitu teori
yang dikerangkakan dan diproyeksikan untuk membuktikan ketidakeksistensian sebuah riwayat dalam literatur hadis. Apabila sebuah hadis tidak ditemukan dalam sebuah koleksi hadis di mana eksistensinya pasti diharapkan, maka hadis tersebut tidak eksis pada saat koleksi hadis tersebut dibuat. Maksudnya begini, keeksistensian hadis tersebut itu diuji ketika para qadhi atau para hakim dan para fuqaha, para ahli fikih itu menggunakan dalil hadis tersebut. Jadi ketika hadis tersebut memang memang digunakan sebagai dalil pada qadhi memutuskan sesuatu atau para fuqaha berdiskusi, pastilah hadis tersebut eksis. Tetapi apabila ada suatu hadis yang tidak dilengkapi dengan sanad atau sanadnya tidak lengkap, menurut Scott itu hadisnya palsu. Jadi teori argumen E. Silentio itu seperti itu mengenai keeksistensian hadis. Ya, selanjutnya mengenai asumsi dari Scott tentang teori argumenta E. Silentio. Di sini dijelaskan ada 4 asumsi. Yang pertama, bila seseorang periwayat pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadis dan gagal menyebutkannya, maka berarti hadis itu tidak pernah ada. Yang kedua, jika satu hadis diceritakan oleh ulama atau periwayat yang datang kemudian, yang mana para periwayat sebelumnya tidak menggunakan hadis tersebut, maka hadis itu tidak pernah ada. Jadi ketika ulama atau periwayat pada abad kedua, ketiga itu menggunakan hadis tersebut, tetapi pada abad pertama ulama itu tidak pernah menggunakannya, maka hadis tersebut itu menurut Scott tidak ada. Yang ketiga, jika satu hadis ditemukan pertama kali tanpa sanad yang lengkap dan kemudian ditulis dengan sanad yang lengkap, maka sanad itu juga merupakan pemalsuan. Nah, di sini sudah paham kan ya? Untuk membuktikan hadis itu eksis atau tidak, cukup dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah digunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadis itu pernah ada, pasti akan dijadikan sebagai referensi oleh para fuqaha tersebut. Ya. Yang selanjutnya yaitu yang C, kritik terhadap teori projecting back dan argumen E. Silentio. Ini kritik ini yang dilakukan oleh para ulama hadis itu Timur Tengah. Ini saya mengambil dari Mustafa Azami. Di buku ini dijelaskan kritik dari Mustafa Azami. Yang pertama, menurut Mustafa Azami, teori projecting back yang diluncurkan oleh Scott ini tidaklah logis. Kenapa demikian? Karena menurut Mustafa Azami terdapat fakta-fakta. Fakta yang pertama yaitu terdapat sejumlah hadis yang sama dalam bentuk dan maknanya dalam kitab-kitab hadis, namun perawi-perawinya berbeda. Yang kedua yaitu Mustafa Azami mempertanyakan seandainya hadis-hadis itu betul dibuat oleh ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriah, mengapa para ulama pada abad itu memilih dan mencantumkan perawi-perawi yang memiliki kredibilitas yang lemah. Itu. Sedangkan pada abad itu
terdapat perawi-perawi yang memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga mampu mengangkat kedudukan isnad tersebut. Yang ketiga, fakta yang ketiga, Muhammad Azami meneguhkan bahwa dalam banyak kasus sebuah hadis diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang berbeda daerahnya. Jadi hampir mustahil bagi para perawi tersebut bersepakat untuk memalsukan hadis tersebut. Terus juga Azami mengkritik mengenai referensi, kitab-kitab referensi yang digunakan SKAD dalam mengkritik hadis. Dalam mengkritik hadis, SKAD menggunakan karya Imam Malik, kitab Imam Malik, yakni Al-Muwatta dan kitab Ar-Risalah serta Al-Um, karya Asy-Syafi'i. Nah, menurut para ulama, Al-Um dan Ar-Risalah ini lebih layak disebut dengan kitab fikih daripada kitab hadis, sebab kedua jenis kitab ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ketika mengkritik hadis, alangkah baiknya menggunakan referensi-referensi yang memang benar-benar hadis ya, jangan menggunakan referensi yang lain. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.